Hai kanca-kanca, ketemu lagi dengan channel ini. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana caranya menanam gambas supaya hasilnya melimpah, hasil buahnya lebat dan umurnya lebih tahan lama. Kali ini yang pertama saya akan membagikan tips, yaitu dari awal. Yang pertama, kita pilih bibit yang bagus, yang biasa saya tanam sendiri, yaitu jenis bibitnya yaitu Azura F1. Ini saat pemasarannya sangat bagus dan banyak pembeli yang suka, katanya manis dan juga lembut dagingnya. Yang lain juga ada yang lebih bagus, yaitu Anggun Tavi. Anggun Tavi jarang ditemui di daerahku ini. Yang pertama, kita pilih bibit yang bagus, yaitu Azur F1 ini dari produk Panah Merah. Yang kedua yaitu dengan cara menanamnya. Menanam gambas sebaiknya nggak usah pakai mulsa, karena gambas saat berbuah dia memerlukan asupan makan yang sangat banyak. Jadi kita memberi tambahan susulan, yaitu dengan cara kocor, kemudian kita tabur ke permukaan tanah seperti ini. Jadi kita bisa mencukupi asupan makanan supaya berbuah terus menerus, tidak memutus. Yang kedua yaitu kita pilih jarak tanam, yaitu yang bagus yaitu jaraknya 70 cm antara satu dengan yang satunya lagi, 70 cm atau sekitar 60 cm. Cara menanamnya, kita satu biji per lubang. Galengan saya ini lebarnya sekitar 80 cm, saya kasih satu baris supaya tidak terlalu rapat, satu baris dan satu biji tanamnya. Kemudian kita lakukan perawatan. Setelah kita tanam, kita melakukan perawatan, kita melakukan pewiwilan, yaitu pemangkasan cabang, pemangkasan daun tua, yaitu minimal 5 cabang, 1 2 3 4 5. Supaya apa? Supaya berbuahnya itu tidak terhambat dan cepat berkembang. Kemudian setelah pemilihan, kita melakukan pemasangan lanjaran. Pemasangan lanjaran ini baiknya kita bikin para-para seperti ini. Ya, sayang sekali sekarang musimnya lagi hujan, ini lagi gerimis. Saya bikin para-para, yaitu dari gulutan satu dengan gulutan yang lain, ini sekitar 2 meter, saya jadikan satu. Saya kasih para-para, dan ke atasnya ini saya kasih zigzag benang untuk merambat. Jadi supaya cabang-cabang yang bawah, yang tengah bisa mendapatkan tempat. Yang kedua, setelah pemasangan lanjaran, kita melakukan perawatan, yaitu dengan
penyemprotan. Selain penyemprotan, pemupukan, minimal 1 minggu sekali kita lakukan pengocoran. Kalau saya gunakan yaitu NPK seminggu sekali. Setelah mulai berbuah, saya taburkan Polska sama TS di hutan saya ini supaya asupan makanannya tidak berhenti, tidak terputus, sehingga gambas bisa berbuah tanpa memutus. Kemungkinan yang biasa saya tanam seperti ini, per batang, 1 batang itu bisa menghasilkan 5-10 kilo per batang. Jadi kalau kita melakukan dengan cara seperti ini, insya Allah kita dapat panen yang melimpah dan umur gambas tidak cepat mati. Yaitu kemudian kita melakukan penyemprotan sebaiknya kita melihat yaitu jenis penyakitnya, jangan asal menyemprot, karena gambas tidak cuma ulat penyakitnya, tidak cuma jamur penyakitnya ya, ada saya carikan seperti ya seperti ini bercak daun. Bercak daun ini jangan langsung memutuskan kalau ini kena jamur. Ini tidak cuma kena jamur, kita lihat, kita balik, ini ternyata terkena hama trip. Hama trip menghisap, yaitu menghisap cairan daun sehingga daun dapat mengering seperti ini, seperti bercak, sehingga ia akan melebar. Jadi kita menyemprotnya jangan hanya menggunakan fungisida, kita basmi trip dengan menggunakan insektisida yang berbahan aktif. Demolis bisa, yang saya gunakan biasanya Demolis. Ya, untuk teman-teman, selain penyemprotan yang rutin, kita bisa menambahkan bahan-bahan pupuk cair seperti pupuk daun, pupuk buah, yaitu sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau yang saya gunakan yaitu pupuk daun gandasil saja sudah bisa, sudah bagus. Kalau bagi saya, mau yang lebih mahal juga bagus. Jadi kita menanam gambas jaraknya sekitar 60-70 cm ini gunanya yaitu supaya daun tidak bertumpukan, jadi udara atau sinar matahari dapat masuk ke semua daun-daun di belakang, di bawah, jadi bisa memasak daun dengan maksimal. Itu kita gunakan para-para itu supaya tanaman tidak bertumpuk-tumpuk sehingga tidak bersarangnya penyakit seperti ulat. Itu bisa menumpuk-numpuk kalau daunnya bertumpukan. Kalau kita gunakan para-para seperti ini akan terlihat longgar, jadi kita menyemprotnya juga mudah. Selain itu juga memberi udara kepada si buah seperti ini, dan kita juga harus sering mengontrol seperti ini, kita benerin supaya nanti buahnya juga normal. Nah, yang naik seperti ini kita harus rutin mengontrol tanaman kita, karena tanaman itu kalau sehat dia produksinya akan jauh lebih baik. Jadi menurut pengalaman saya, setiap hari saya mengontrolnya sehingga
kita benerin seperti ini, buahnya nanti bisa lurus, penjualnya juga enak, pedagang senang. Jadi kita itu kalau menjual sayuran